Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya saya perkenalkan, saya Mukhlisin, mahasiswa PUPJJ UTS Serang, jurusan FKIP. Kali ini saya akan melakukan praktikum lingkungan SD pada modul 1 makhluk hidup. Praktikum ketiga, pertumbuhan, perkembangan, pembiakan makhluk hidup. Teman-teman, pada praktikum ini tujuan pelaksanaan adalah untuk mengamati pertumbuhan dan percambahan pada kacang hijau. Adapun untuk melaksanakan praktek pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau adalah alat yang harus dihasilkan, pertama yaitu biji kacang hijau, kedua beras plastik, ketiga tas saring yang bisa menggunakan kapas, secukupnya, ketiga tas label yang secukupnya juga, dan pupuk. Ini seperti yang sudah saya siapkan, termasuk juga alat tulis ya. Catat hasil percobaan kita, ada garis, pulpen, dan alat pembuatan. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, tentunya kita harus mengetahui tentang apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dari kompleksitas rendah ke kompleksitas yang lebih tinggi dan terjadi diferensiasi. Itu yang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Teman-temanku, sekarang kita mulai melakukan proses kegiatan ya. Siapkan gelas plastik yang sudah ditandai dengan label dan kapas ya. Juga air, sendok untuk menuangkan. Lalu setelah sudah disiapkan, ada kacang hijau dan kapas. Kapas dimasukkan ke dalam gelas plastik. Lalu biji kacang hijau dimasukkan. Tentunya agar proses lebih cepat, sebelumnya biji kacang hijau sudah melalui proses perendaman. Dan biasanya saat itu juga kecambah sudah mulai keluar. Itu pada hari itu juga dengan proses beberapa jam ya. Kalau sudah direndam begitu lama, mungkin semalaman, itu satu hari itu sudah keluar cambah kira-kira setengah milimeter. Teman-teman, berikutnya kita lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan pada biji kacang hijau. Kita amati pertumbuhan akar dan tinggi batangnya. Apakah sudah mulai mengalami perubahan? Di hari kedua ini kita akan membandingkan antara biji kacang hijau yang sedang tumbuh tapi di ruangan yang gelap, dan yang satunya dalam gambar ini
hari kedua dalam ruangan yang terang. Masih belum begitu berbeda ya, hanya biji kacang hijau kulitnya sudah mulai mengelupas. Namun sedikit akar atau batangnya sudah bisa diukur. Ya, kira-kira ini 1 sampai 2 milimeter. Nah, pada pengamatan hari yang ketiga dan hari keempat ini perbedaannya sudah mulai tampak antara kacang hijau yang ditaruh di ruang yang gelap dan yang ditaruh di ruang yang terang. Untuk akar di hari yang ketiga, kita sudah mengukurnya sudah mencapai 35 mm atau setara dengan 3,5 cm ya. Sedang untuk batangnya sudah 52 mm atau 5 meter lebih. Kemudian kita lihat pada gambar bawahnya antara yang ditaruh di tempat terang dan gelap. Untuk akar sudah mencapai 40 mm atau setara dengan 4 cm, sedangkan batangnya sudah naik 102 mm atau 10 cm 10 cm lebih. Ini perubahan yang sangat drastis karena memang kacang hijau pertumbuhannya lebih cepat. Namun kita bisa amati pula di hari keempat ataupun hari kelima, pertumbuhannya itu berbeda-beda. Ada yang panjang banget, ada yang tidak terlalu panjang. Itu dipengaruhi dari faktor internalnya. Misalnya kualitas kacang hijau, atau dalam penyerapan makanan, air, dan sebagainya, atau faktor kelembapan. Dan kita nanti bisa melihatnya perbedaan antara kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap dan yang ditaruh di tempat yang terang. Teman-teman, masuk pengamatan hari kelima, kita bisa mengamati bersama ya. Untuk kacang hijau yang diletakkan di ruang gelap itu sangat berbeda dengan kacang hijau yang ditaruh di terkena sinar matahari. Untuk kacang hijau yang ditaruh atau diletakkan di tempat yang gelap itu memang terlihat berbeda. Batangnya lebih panjang, kemudian daunnya kuning, tapi postur batangnya lebih kurus, tidak berisi. Namun berbeda dengan kacang hijau yang kita letakkan di ruang yang terkena sinar matahari. Biasanya daun lebih segar, batangnya lebih gemuk, lebih segar juga, dan tapi lebih pendek. Inilah perbedaan, dan di hari kelima ini pun panjang batang sudah mulai berbeda-beda karena tadi faktor makanan, nutrisi, air yang sebagai sumber makanannya, atau faktor kelembapannya. Itu ya perbedaan di hari kelima sudah sangat menonjol. Nah, inilah teman-teman hasil pengamatan saya tentang pertumbuhan kacang hijau. Dari mulai hari 0, artinya itu kecambah sudah mulai tumbuh akar sekitar setengah milimeter. Batangnya masih belum terlihat. Kemudian hari pertama sudah 4 mm untuk akarnya dan batangnya sudah mulai naik kelihatan. Sampai 1 cm kira-kira. Untuk hari ketiga dan seterusnya ini sudah terlihat, dan puncaknya di hari kelima. Walaupun itu pertumbuhannya panjang batangnya berbeda-beda, itu
dipengaruhi oleh faktor yang tadi, terkena sinar matahari atau tidak, kemudian faktor nutrisi yang diserap, dan faktor kualitas dari biji kacang hijau itu sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.